Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak kelas 12 MIPA, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan semuanya sedang berbahagia. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai sel elektrolisis dan hukum Faraday. Ini tujuan pembelajarannya supaya kalian paham mengenai apa itu sel elektrolisis. Kedua, bagaimana aturan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Yang ketiga adalah hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ini kegiatan pembelajarannya. Kemudian ruang lingkupnya ada 5. Pengertian elektrolisis, sel elektrolisis, reaksi elektrolisis, hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Nah, sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan reaksi redoks. Ini kebalikan daripada sel volta. Pada sel volta, sel redoks menghasilkan arus listrik. Nah, susunan elektrolisis ini pada sel volta itu 2 tabung, kalau elektrolisis 1 tabung. Ini 1 tabung, larutan elektrolitnya 1. Kemudian di sini ada katoda, ini anoda. Katoda tempat terjadi reduksi dan anoda tempat terjadi reduksi oksidasi. Ini arus listrik. Ini kalian pelajari sendiri. Prinsip kerjanya juga pelajari sendiri. Nah, pada reaksi elektrolisis ini yang harus diperhatikan adalah elektrodanya. Ada elektroda inet, yaitu elektroda yang tidak terlibat dalam reaksi. Dan ini harus hafal, ada 3, platina, emas, dan grafit atau karbon. Sementara yang aktif, ini adalah selain yang ini. Yang aktif ini akan terlibat di dalam reaksi redoks elektrolisis, khususnya di anoda. Nah, ini elektrolisis dapat terjadi pada lelehan dan larutan. Kalau lelehan ini ada ion positifnya akan bergerak menuju katoda. Ini kan kutub negatif akan bergerak menuju katoda, sementara ion negatifnya akan menuju ke kutub positif, yaitu anoda. Elektrolisis larutan ada aturan yang harus kalian paham betul dan hafal. Bukan hanya paham tapi juga hafal. Ini pertama misalnya, jika ion logam alkali dan alkali tanah 1A, 2A, ini Al dan Mn, jika ada ion itu, maka tidak akan mengalami reduksi. Reduksi itu di katoda. Yang tereduksi adalah air. Jadi ditulis ini. Kemudian jika pada lelehan atau leburan, kationnya akan tetap tereduksi. Nah, jika ada H+, maka H+ ini akan tereduksi menghasilkan H2. Jika ada ion logam lain selain yang tadi, alkali dan alkali tanah ini, maka itu akan direduksi Ni plus 2 menghasilkan Ni, Cu plus 2 elektron menghasilkan Cu, dan seterusnya. Kemudian reaksi yang terjadi di anoda. Nah, jika anion yang menuju anoda adalah OH-, maka reaksinya seperti ini, tulis seperti ini. Jika Cl-, Br- dan I-, maka reaksinya seperti ini, jadi akan membentuk gasnya. Jika anionnya berupa sisa asam oksi yang ada oksigennya SO4, NO3, karbonat, itu tidak akan teroksidasi. Yang teroksidasi adalah air, jadi maka air yang harus ditulis. Nah, ini yang harus dipahami. Jika pada anoda itu jika anodanya terbuat dari logam aktif, jadi elektrodanya selain PTAU dan karbon, maka anodanya akan mengalami oksidasi seperti ini. Pada Cu teroksidasi menghasilkan Cu plus 2 tambah 2 elektron. Ini rangkumannya, kalian pelajari sendiri. Contoh, ini misalnya elektrolisis larutan dengan elektroda inet yang tidak ikut reaksi ini. Jadi kalau ada PTAUC berarti ini tidak usah dilihat. Yang dilihat adalah larutannya saja. BaSO4 itu akan terbelah menghasilkan Ba plus 2 tambah SO4 min 2. Ba itu golongan 2A. Tadi kan aturannya tidak tereduksi di katoda. Yang tereduksi adalah air, tulis air. Kemudian SO4 mengandung oksigen. Ini tidak teroksidasi, yang teroksidasi adalah air. Kemudian elektronnya disamakan, ini kali 2, ini kali 1, maka kemudian tinggal ditulis, ini dicoret, tinggal ditulis ulang, maka totalnya seperti ini. CuCl2 menghasilkan Cu plus 2 tambah 2 Cl-. Positif akan menuju ke yang negatif. Cu plus 2 itu akan tereduksi karena bukan golongan 1A dan 2A. Kemudian anoda posisi yang negatif mengunjungi yang positif ke kutub positif, terbentuk Cl2. Seperti ini reaksi lengkap. Apakah harus ditulis reaksi lengkapnya? Seringkali di dalam pertanyaan itu yang ditanya di katoda terbentuk apa? Dalam hal ini logam Cu. Di anoda terbentuk apa? Dalam hal ini adalah Cl2.
Elektrolisis larutan dengan elektroda yang inet, jadi yang ikut bereaksi di anoda. Misalnya ini, nah ini elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda Al. Nah, Al ini nanti di anoda akan bereaksi, akan teroksidasi. Jadi Na2SO4 terurai menghasilkan 2Na+ ditambah SO4-2. Na+ tidak tereduksi karena ini golongan 1A, maka yang ditulis H2O. SO4 ada O-nya, maka dia tidak akan, SO4 pertama dia tidak teroksidasi, tapi lebih kepada elektrodanya. Elektrodanya adalah yang ikut bereaksi, berarti Al+3 berubah menjadi Al Al+3. Reaksinya seperti ini. Elektrolisis larutan Hb dengan elektroda Ni langsung ditulis di anoda. Ni berubah menjadi Ni+2. Yang ini aturan di katoda. Jadi kalau untuk mengisi katoda, lihat aturan di katoda. Untuk mengisi anoda, lihat aturan di anoda. H+ akan bereduksi menjadi H2O. Ini K2SO4, elektroda Cu langsung ditulis Cu, berubah menjadi Cu+2. K2SO4, K-nya golongan 1A, maka tidak akan tereduksi. Kalau lelehan ditulis seperti biasa ini, Na+ menghasilkan Na, Cl- menghasilkan gasnya. Sama seperti ini, silakan dipelajari sendiri. Nah, aspek kuantitatif elektrolisis itu ditemukan oleh Michael Faraday. Ada dua hukumnya, itu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 rumusnya ini. Hukum Faraday 1, jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Rumusnya ini W sama dengan E dikali F. W ini adalah massa zat hasil elektrolisis. E itu adalah berat ekivalen. Berat ekivalen itu adalah ini, massa atom dibagi jumlah elektron itu muatan, F-nya adalah arus listrik. Rumusnya 2, W sama dengan E kali F, atau ini W sama dengan EIT per 96.500 dengan T ini dalam detik. Hukum Faraday 2 menyatakan bahwa jika beberapa larutan di elektrolisis bersama-sama dengan memakai jumlah listrik yang sama, maka jumlah zat yang terbentuk adalah sebanding dengan jumlah massa ekivalensinya. Rumusnya ini V1 per AR1 sama dengan V2 V2 per AR2. V1 V2-nya bilox atau muatan. Ini massa atom relatif. Ini contohnya. FeSO4, F yang ditanya adalah massa, jadi W sama dengan E kali F. E-nya 56 per 2, karena ininya plus 2 kali 0,4. Gini, ada arus dan ada menit, maka menggunakan rumus yang ini. W sama dengan EIT per 96.500, tinggal dikalikan. Yang hukum Faraday 2, berarti yang menggunakan rumus ini. Ada dua zat NaSO4 dan CuSO4. Oh, berarti pasti menggunakan rumus yang kedua. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Silakan dipelajari. Nah, ini juga sama NiSO4. Kemudian di sini ada AgNO3, berarti masukkan ke dalam rumus yang kedua. Tinggal dimasukkan. Dan ini tugasnya, ini elektrolisis. Ini adalah hukum Faraday. Ini juga silakan dikerjakan. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik walaupun sangat singkat. Silakan pelajari dari yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.